Oke, kita kembali lagi ya teman-teman semuanya pada pecinta pengadaan. Pada sesi kali ini saya ingin sharing sedikit spoiler terkait revisi yang kedua dari Perpres 16 tahun 2018 ya. Kemarin kan sudah direvisi pertama oleh Perpres 12 tahun 2021. Ini sudah ada calon revisiannya, revisi kedua ya. Nah, ini tinggal nunggu kapan keluarnya ya. Mungkin kemarin karena ada pesta dari anaknya Pak Jokowi ya, mudah-mudahan minggu ini keluar ya. Ini beberapa poinnya ya, sekedar spoiler aja ya biar siap ada hal-hal pasti akan berubah sedikit ya. Pertama, ini di dalam ketentuan umum dalam definisi ada dimunculkan institusi lainnya dan pemerintah desa. Ini sebetulnya bukan memasukkan lagi pemerintah desa ke dalam tata cara Perpres, tapi ini untuk penggunaan PDN ya dalam anggaran di APBDes. Kemudian ada istilah pemilik manfaat. Nah, ini lebih ke nanti akan dipakai di pasal 7 ya untuk COI ya, atau beberapa badan usaha yang mengikuti tender atau seleksi yang sama memiliki kesamaan pemilik manfaat. Kemudian di marketplace ini istilah loka pasar ya, istilah saja. Nah, kemudian pengadaan langsung konstruksi sampai dengan 400 juta nih ya. Nah, ini hal yang baru juga. Kemudian ada istilah PDN ya. Produk dalam negeri adalah barang dan jasa termasuk rencana membangun perkayaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga Indonesia dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari Indonesia. Nah, ini diperjelas definisi PDN ya. Kemudian produk ramah lingkungan juga diperjelas ya, barang dan jasa termasuk teknologi yang telah menerapkan prinsip pelestarian, perlindungan dan pengelolaan ramah lingkungan. Nah, kemudian di sini dimunculkan APBDes ya. Ya, bukan berarti diatur tata cara pemilihan untuk APBDes, tapi lebih ke APBDes itu harus juga menggunakan PDN ya. Kalau ketentuan pemilihannya tetap di peraturan lembaga ya. Kemudian di pasal etika ya dalam COI konflik of interest. Nah, ini ada juga konflik of interest yang beberapa badan usaha mengikuti tender seleksi yang sama ya, memiliki kesamaan pemilik manfaat. Jadi bukan hanya sekedar namanya sama ada di akte, tapi yang di belakangnya itu ya siapa yang punya manfaatnya. Kemudian pasal 9 tentang PA ada juga, yaitu tambahan F2 menyesuaikan prosedur, tata cara tahapan, metode jenis kontrak dan atau bentuk kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum atau stagnasi guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Ya, ini silahkan ya, semacam diskresi gitu ya. Kemudian penegasan KPA yang jadi PPK harus memiliki kompetensi PPK ya. Kemudian 40%, nah ini wajib dalam penyusunan spek ya, ditegaskan lagi. Kemudian ada istilah supply by owner, yaitu strategi pemakaian untuk pekerjaan konstruksi yang dapat berupa penyediaan sumber daya oleh pemilik pekerjaan. Nah, dijelaskan ini apa saja supply by owner, bahan baku, material ya, peralatan, sini silahkan ya. Kemudian penyediaan supply by owner bisa purchasing atau kontrak payung ya. Dan konsolidasi ya, konsolidasi di HPS juga ini yang 28 hari kerja penetapan HPS itu dihapus ya. Kemudian jenis kontrak ada beberapa tambahan ya, ada kontrak berbasis kinerja ya, ada modifikasi putar kunci, kontrak berbasis kinerja tambahan. Kemudian pekerjaan konstruksi karena pengadaan langsungnya sampai 400, berarti SPK-nya sampai dengan 400 juga ya. Uang muka yang perubahan di Perlem itu dimasukkan ke sini yang untuk 50 sampai 200 minimal 50%, 200 sampai 2,5 minimal 30%, 2,5 sampai 15 paling tinggi maksimal 30%. Nah, yang di Perlem 12 dimasukkan ke sini ya. Kemudian, nah ini pencatatan dalam SPSE dimunculkan ya. Jadi di pasal 38 dalam pemilihan penyedia ditambahkan wajib
wajib ini dicatatkan dalam SPSE nih ya, yang apa, yang pencatatan tadi nih. Nah, pelaksanaan pengadaan barang konstruksi dasar ini dengan metode pengadaan langsung. Nah, ini kan di atas 50, penunjukan langsung tanda cepat dan tender wajib menggunakan aplikasi SPSE dengan fitur transaksional ya. Oke, kemudian dalam kualifikasi dimasukkan kinerja penyedia, salah satu syarat kualifikasi. Kemudian memasukkan PDN, e-purchasing dalam swakelola. Jadi swakelola juga bisa unsur PDN dan e-purchasing ya. Nah, dalam swakelola membutuhkan material alat maka wajib menggunakan PDN ya. Kemudian pembelian material bahan alat tadi bisa menggunakan e-purchasing. Ini PDS ya, penyedia dalam swakelola maka wajib menggunakan PDN dan bisa melalui purchasing. Oke. Tuh, kemudian pasal 52 PDN juga diperkuat ya. Nah, dalam APBDes. Nah, ini termasuk APBDes masuk nih. Jadi yang 40% itu wajib APBDes. Oke, kemudian preferensi harga ya diperjelas untuk semuanya ya, bukan untuk konstruksi saja, untuk semuanya. Katalog elektronik bisa dipakai oleh yang lain ini ya, nah, dengan persetujuan LKPP ya. Kemudian terkait SDM, KLPD wajib memprioritaskan dan mengoptimalkan penugasan pengelola pengadaan sebagai pokja. Nah, penugasan ini ya. Kemudian terkait KPBJ ini, nah, ini di Kemenlu nih, di Kemenlu. Nah, ini untuk Kemenlu ya. Dapat melaksanakan PBJ pada satuan pelaksana yang dibentuk oleh Kementerian Urusan Luar Negeri. Kemudian pengaduan ini ya, ini jadi ya jangan langsung ditarik ke pidana nih ya maksudnya. Jadi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan. Kemudian hal-hal lain ini diatur dalam Perlem ya. Masalah jenis uraian barang jasa pasal 3, pelaku pengadaan, agen pengadaan, perencanaan pengadaan, strategi, konsolidasi, persiapan swakelola, jenis kontrak segala macam. Nah, semuanya nanti diatur dalam Perlem ya, daftar hitam segala macam. Semuanya ada Perlemnya. Nah, itu sekedar spoiler aja ya. Pasti belum lengkap, kita tunggu saja keluarnya ya. Kita tunggu lengkapnya, detailnya, tunggu tanggal mainnya. Ya, mudah-mudahan bisa segera keluar. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor. Nanti 2 kali.
Nanti 2 kali. Kita bareng-bareng ya. Ayo dari awal. 1, 2, 3. Di suaranya yang keras ya. 1, 2, 3. Kami insan pegadaan terampil berkeahlian, belajar, berbagi, bekerja, junjung prinsip mulia. Hey! Kami agen perubahan, selalu mengasah diri, tahu dan tahan cobaan demi kawal pembangunan. Hai insan pegadaan, ingatlah pentingmu, majulah, majulah negeriku, kami siap mengawalmu. Cukup belum? Sekarang kita berdiri. Ayo. Ini harus yang keras Ibu Bapak ya. Kita nyanyi 2 kali. Oke, nyanyi 2 kali. Kaki kiri depan, mungkin harus semangat itu dulu ya. Huha kita pakai dulu ya. Nanti Pak Bapak ada huha lagi. Jangan lupa. Saya bilang pengadaan, Ibu Bapak teriak. Oke. Saya bilang agen perubahan, Bapak Ibu. Siap ya. Pengadaan. Terima kasih, tepuk tangan untuk